Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود Rasulullah bersabda, tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan illa massahus syaitan, kecuali disentuh dengan telunjuknya syaitan. Maka dari itu semua manusia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu ketika lahir di dunia itu pasti menangis. Kemudian dilanjutkan fayastahillu sarihan min masihi iyah, sehingga bayi tersebut yang baru lahir itu menangis dengan kerasnya karena sentuhan syaitan. Jadi yang ditekan oleh syaitan itu adalah perutnya. Illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam alaihissalam dan putranya yaitu Isa alaihissalatu wassalam. Maka dari itu setiap bayi yang lahir di muka bumi ini itu ditekan awal kali gangguan syaitan itu kepada anak cucu Adam dimulai dari lahir ke dunia ini. Makanya setiap bayi yang lahir di dunia ini pasti diawali dengan suara jerit tangis. Itu awal mula gangguan syaitan. Dan ini juga menjadi penyebab setelah dewasa berkembang dewasa, dari remaja berkembang dewasa, yang ditekan oleh telunjuknya syaitan itu adalah perut atau lambung. Maka tidak heran jika di kemudian hari kelak banyak saudara yang rebutan warisan. Urusan apa kalau urusan warisan? Urusan perut. Banyak orang yang bertikai karena urusan hutang piutang, urusan harta. Jadi ini adalah titik awal gangguan syaitan kepada anak cucu Adam alaihis salam. Kemudian thumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah potongan ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-36. Wa inni, dan sesungguhnya aku u'iduha, memohon perlindungan bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya dan anak cucunya kepadamu wahai Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini potongan dari surat Ali Imran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Makanya dari hadis tersebut kita bisa membuat sebuah tema. Dengan tema malam ini membentengi diri dari gangguan syaitan. Karena siapapun orangnya, mau orang biasa, mau pejabat, mau presiden, mau menteri, mau ulama, mau ustadz, mau kiai, pasti tidak akan luput dari gangguan syaitan. Meskipun bentuknya berbeda. Kenapa bentuknya berbeda-beda? Karena syaitan ini lebih canggih dibanding kita. Mereka mengintai kita 24 jam. Mengintai kita dari
tempat yang kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Itu udah fix. Bohong kalau ada orang yang bisa katanya, oh di sebelah sini ada sosok ini, sosok itu. Ya, itu bohong. Kalaupun ada, itu orang perlu diobati dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi gangguan-gangguan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membentengi diri kita, terutama diri kita dulu. Baru keluarga, baru kemudian masyarakat. Ya. Kalau di era-era sekarang ini, ya boleh kita katakan jinnya nggak usah susah-susah dalam menggoda manusia. Karena perilakunya manusia seperti setan kebanyakan. Dan setan itu sifat jelek, sifat tercela, semua yang jelek-jelek disebutnya setan. Tapi ada jin yang muslim yang tidak akan mengganggu manusia. Mereka tahu aturannya. Mereka tidak akan mengganggu manusia atau berinteraksi dengan manusia. Menghindar mereka itu. Tapi kalau jin-jin yang fasik, jin-jin yang kafir itu selalu menggoda manusia. Entah dengan amarah, entah dengan emosi, entah dengan perasaan yang sedih, entah dengan perasaan apapun, ya, histeria yang sangat over, ya, senang yang berlebihan, itu adalah sedih yang berlebihan, itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu masuknya syaitan kepada tubuh kita. Ketika kita menguap, ya, itu dianjurkan untuk menutup. Ya. Ketika kita berhubungan badan dengan istri kita, dianjurkan membaca doa terlebih dahulu. Kalau tidak, ya setannya juga ikut. Ya. Waliyadzubillah. Makan, kita harus sebut bismillah. Kalau tidak, ya mereka ikut makan. Setelah ikut makan, mereka masuk ke dalam perut kita dan berjalan sesuai aliran darah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri dari gangguan syaitan. Syaitan itu ada dua. Yang pertama, syaitan dari golongan jin, dan yang pertama adalah setan dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Jadi manusia yang selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan mungkar, su'udon, diajak orang nggak kenapa-kenapa diajak su'udon kepada fulan. Nah, itu setan juga gitu loh, dikuasai oleh setan. Bisikan-bisikan, jangan-jangan dia nggak ikhlas. Nah, itu adalah bisikan setan. Jadi setan itu adalah representasi dari sifat buruk, baik dari jin dan dari manusia. Hakikat syaitan ini kita perlu ketahui, karena setan itu adalah musuh yang nyata, dan itu sudah sumpahnya iblis. Ya, sumpahnya iblis, saya akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Nggak bisa digoda mereka itu. Oh, seorang ustadz apakah nggak bisa digoda? Bisa, dengan rasa ujub. Oh, kalau bukan saya, kalian semua masih nggak paham apa-apa. Nah, itu digoda di hatinya. Kalau bukan saya, kalian belum mengerti hal-hal ini. Nah, itu gangguan di dalam hati. Bisikan. Sombong. Oh, saya kiai. Oh, saya ustadz. Saya ulama. Makanya ini harus dihindari. Harus dihindari dan dijauhi. Hakikat nyata setan adalah terus terang saja adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan jangan dijadikan teman. Oh, saya punya khodam ustadz. Cek khodam. Viral sekarang di medsos. Oh, khodam kamu harimau. Oh, khodam kamu, mana ada khodam yang gak serem. Semuanya dibilang serem khodamnya.
Nggak ada yang dibilang, oh khodam kamu seekor nyamuk. Nggak ada. Pasti dibikin seram. Jadi hakikat setan adalah musuh besar bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Fatir, ya, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum aduwun, bagi kalian adalah musuh. Ya, jangan dijadikan teman dengan diambil, dijadikan khodam dengan syarat-syarat tertentu. Saya pelihara jin ini, tapi dengan syarat tertentu. Oh, dia bisa mengobati orang tanpa menyentuh, tanpa membacakan ayat-ayat Quran, tanpa ini, tanpa itu. Nah, itu adalah khodam, yang jin yang dipekerjakan oleh seorang manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, inna syaitan, sesungguhnya syaitan lakum aduwun, bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu benar-benar sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Nah, banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai yang bergelar ustadz, bergelar kiai, tapi menggunakan khodam. Itu namanya, istilahnya uskun, ustadz dukun atau kikun, ya, kiai dukun. Ya. Ini tidak benar, karena Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, maka fattakhiduhu adu, jadikanlah setan itu benar-benar sebagai musuh. Innama sesungguhnya innama sesungguhnya dia yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala. Golongannya siapa? Setan doang, jin doang? Tidak. Manusia yang jatuh kepada perangkap setan, perangkap jin yang kafir, yang fasik, yang menggunakan mereka sebagai khodam atau yang lain-lain, itu juga diseret ke api neraka. Tujuannya seperti itu. Banyak orang-orang membela diri, ya, kikun dan uskun tadi. Oh enggak, Nabi Sulaiman juga punya khodam. Itu keblinger. Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah mukjizat untuk menaklukkan bangsa jin, untuk menaklukkan semua tentara-tentara Allah, baik dalam bentuk manusia, jin, daun, pepohonan, bahkan binatang, burung hudhud, semuanya itu Allah tundukkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman nangkap dimasukin ke dalam botol. Ini jinnya nih, sudah saya tangkap di dalam botol. Itu kan Nabi Sulaiman berarti punya khodam. Tidak, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman sendiri yang menangkap. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui juga, syaitan tidak akan pernah lelah. Nggak seperti kita. Kita aktivitas 24 jam lelah. Ya kalau setan mau aktivitas 24 jam, ya mereka tidak ada rasa lelah. Bahkan di saat kita tidur pun, ketika kita tidak membaca doa sebelum tidur, tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yaitu memohon perlindungan supaya tidak diganggu oleh jin. Nah, itu meskipun kita sedang istirahat diganggu melalui mimpi yang seram, mimpi yang aneh-aneh. Nah, jadi seperti itu gangguannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah lelah untuk menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Memang ketika kita berbicara tentang jin itu umurnya lebih panjang, tapi bakal mempunyai ajal juga.
Yang tidak meninggal, yang tidak wafat itu hanya iblis yang Allah tangguhkan hingga hari kiamat. Ya. Kalau anak buahnya, ya pangkat-pangkatnya, pangkat yang paling rendah apa itu? Ya kopral atau apa? Ya, pangkat yang paling rendah. Ya pokoknya jin-jin yang pangkat-pangkat rendah itu anak buahnya iblis semua. Ya. Kemudian bagaimana cara kita melindungi diri kita, keluarga kita, membentengi jiwa kita dari gangguan setan? Kalau kita tidak tahu caranya, ya, kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri gangguan setan. Nah, itu memang ada ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus yang manusia yang diganggu oleh syaitan. Para ulama-ulama yang ahli dalam bidang ruqyah seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, hafizahullah taala, menjelaskan bahwa gangguan jin dan syaitan atau syaitan bisa ditandai dengan beberapa gejala. Jadi kita sendiri ini harus peka dengan keadaan diri kita. Di antaranya yang pertama ada ciri fisik. Ya. Istirahat cukup, akan tetapi badan sering terasa berat tanpa sebab medis. Tapi gak semuanya kita sangkut pautkan dengan jin. Harus cek medis terlebih dahulu. Ini penting. Jangan ini kena gangguan jin, ini kena gangguan jin. Tidak, cek medis terlebih dahulu. Kalau medis mengatakan ini tidak ada apa-apa, bapak tidak kenapa-kenapa, ibu tidak ada kenapa-kenapa, sudah pulang ibu. Tapi badan sering terasa berat tanpa sebab medis, ya, tanpa sebab medis. Kemudian sakit kepala atau sesak di dada terutama saat mendengar bacaan Al-Qur'an. Atau ketika kita membaca Al-Quran, baru setengah halaman udah ngantuk, udah ngorok. Baru setengah halaman udah ngorok. Seharusnya kita dawam, bisa lebih panjang baca, mushafnya bisa, Al-Qurannya kita bisa mungkin setengah jam, atau 1 jam. Ini baru 15 ayat, 20 ayat sudah ngantuk. Sudah tidak ada nafsu lagi untuk membaca Quran. Atau sakit kepala langsung. Ya, atau banyak sesak di dada, biasanya sesak di dada dengan tanda apa? Baru baca 10 ayat sudah tarik nafas panjang. Sering? Iya. Nah, yang sering itu berarti ya, ada gangguan. Ya. Seharusnya baru 10 ayat itu masih fit kita. 20 ayat masih fit. Tapi tarik nafas terpanjang, yang nggak wajar lah ya. Masa baru baca 20 ayat, 30 ayat, 1 lembar sudah kayak olahraga, kayak lari kita berkilo-kilo. Kemudian sering mimpi buruk. Di dalam tidur kita, ya, mimpinya binatang buas, baik ular ataupun semua binatang-binatang buas, atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ini ciri-ciri gangguan di fisik. Ya. Kemudian karena ini memang pembahasannya panjang, jadi saya persingkat aja. Saya nggak ambil, sebenarnya banyak. Ya. Ketika membaca Al-Quran ada efek ngantuk, itu ada. Ketika ada pembicaraan seputar pengobatan ruqyah syar'iyyah, itu nggak semangat atau males mau dengerin apaan sih ini, gitu. Nah, terus menguap. Nah, itu juga salah satu. Cuma ini kita persingkat saja. Kemudian yang kedua, ciri psikis, kejiwaan, perasaan. Mudah marah, perihal sedikit marah, sepele marah, gelisah, gak ada apa-apa gelisah, ya.
jalan bolak-balik seperti orang punya proyek miliaran, telepon, wow, gelisah udah pokoknya ya. Kemudian atau sedih yang berlebihan. Ya, sedih yang overdosis. Sedih boleh. Nabi Muhammad pun Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika anak laki-lakinya meninggal. Rasulullah sedih, tapi tidak berlebihan. Kemudian malas beribadah ketika waktu sholat, ya, itu enggak langsung bergesa-gesa kemudian melakukan sholat. Itu tidak, ditunda sampai waktunya mau habis. Tanggung ntar sholat aja ntarnya. Nah ini kemudian bahkan sulit sekali untuk melaksanakan sholat. Mau niat melaksanakan sholat itu sulit. Buat apa? Ntar aja sholatnya. Yang ada yang bisikin tuh, ntar aja sholatnya, tidur aja masih enak, sholatnya nanti aja, begitu bangun sholat. Nah begitu bangun nanti aja sholatnya, ya masih muda kok, nanti tobat. Siapa yang bisa menjamin? Ya, kita nunda sholat nanti belum sholat sudah Allah ambil. Ya. Sudah amanah yang Allah berikan sudah selesai di dunia. Gak ada yang bisa menjamin. Kemudian, nah ini kalau suami istri tiba-tiba membenci pasangan tanpa alasan yang jelas. Karena sudah jelas menikah itu menyempurnakan agama. Seorang istri memberikan kepada suami 1 gelas air, itu pahalanya luar biasa. Jalan tol menuju surga. Tapi kok kayaknya nggak ada angin, nggak ada ombak, benci ngelihat pasangannya. Suaminya juga, males anak lihat hari mana. Istrinya juga begitu. Saya lihat suami saya, benci banget. Kenapa? Karena sudah jelas. Liyufarriquna bainal mar'i wa zauji. Karena efek dari perceraian, jadi pernikahan ini jalan tol menuju surga. Cari nafkah, jihad. Ya. Mendidik anak, pahala. Mendidik istri, pahala. Kemudian ngajak ibadah bareng-bareng, pahala. Bawa air minum, pahala besar. Bahkan berhubungan badan suami istri pun berpahala. Nah ini yang tidak dimaui oleh bangsa jin dan setan. Ini ingin dipisahkan karena efek dari perceraian itu rusaknya bukan cuma di suami dan istri. Pihak keluarga suami rusak mentalnya, pihak keluarga istri rusak mentalnya, nasib anak-anaknya bagaimana di sekolah. Nah, kurangnya kasih sayang dari ayah dan ibu itu luar biasa. Kemudian ciri-ciri spiritual. Ya. Tidak betah mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Nggak betah. Setel murotal atau ada orang ngaji. Nggak betah. Bawaannya dadanya panas. Jadi keluarlah. Saya nggak betah. Lupa dengan ayat-ayat ketika membaca, padahal sebelumnya hafal. Ketika kita sholat, kita hafal surat At-Tin, hafal. Tapi ketika kita sholat, Allahu Akbar waladhdallin, amin, kita baca surat At-Tin yang sebelumnya kita dihafal. Sebelumnya kita hafal 100% surat At-Tin, dibuat lupa oleh gangguan syaitan. Ya. Kayak saya biasa ingat baca surat At-Tin ini, kok tiba-tiba saya lupa. Nah, itu salah satu bentuk gangguan. Bukan murni lupa, gangguan setan. Lupa rakaat sholat. Ya. Ini rakaat keberapa ya? Sampai sujud ada yang 3 kali, lupa. Itu gangguan.
dibikin tidak fokus dalam sholat. Kemudian sering mendengar bisikan untuk berbuat maksiat. Bisikan bukan dalam arti ada orang berbisik, tapi yang ada di dalam hati kita. Maksiat dong, sedikit dong. Minum-minuman keras dong, sedikit. Gitu. Ya satu gelas kecil aja lah. Ya kan? Besok-besok gak usah. Pengen coba doang rasanya seperti apa. Oh, sekarang nggak ada orang. Ayo kita nonton film-film yang diharamkan oleh Allah. Gitu kan. Siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat. Kita di rumah sendiri. Nah, itu bisikan. Itu ajakan. Jadi bisikan yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian dalil tentang gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ya, ini sudah jelas. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak dapat berdiri illa kecuali kama yaqumu, kecuali melainkan seperti berdirinya ya orang-orang alladzina yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Jadi orang ketika kemasukan syaitan duduk tidur kemudian berdiri, itu ada yang pernah lihat orang kesurupan tidur duduk kemudian berdiri? Nah, itu aneh, tingkah lakunya aneh. Berdirinya tidak seperti berdirinya orang normal. Itu gangguan, dalil tentang gangguan syaitan. Nah, orang-orang yang pemakan riba ini nanti berdirinya nanti di Yaumul Ba'ts, yang dibangkitkan oleh Allah seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan setan. Nggak jelas. Kalau kita bangun tidur, enak tidur, bangun, duduk dulu, duduk, berdiri. Kalau mereka tidak. Pokoknya aneh, gelagat-gelagat mereka aneh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, ya, yajri minal insan, ya, mengalir di dalam diri manusia, majrad dam, mengalirnya sebagaimana mengalirnya darah. Mengalirnya darah. Jadi ketika diobati, diruqyah, diapakan, itu pindah-pindah. Kadang ada di tangan, kadang ada di tengkuk, kadang ada di bawah lutut, kadang ada di perut, pindah-pindah. Karena mereka mengalir lewat aliran darah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara membentengi diri dari gangguan syaitan, Islam agama yang sempurna. Bahkan masuk kamar mandi ada doanya. Ketika kita tidak membaca doa, kita menanggalkan pakaian. Ya, jin yang ada di tempat-tempat kamar mandi itu tempatnya mereka. Kalau kita tidak membaca doa, maka aurat kita nampak oleh mereka. Dilihat, wah, gitu kan? Wah, di bawahnya. Sampai kalau memang jin itu perempuan yang masuk kamar mandi laki-laki, seumpamanya ini ya, yang jin yang perempuan bisa-bisa cinta dengan yang laki-laki yang masuk kamar mandi lupa baca doa dan menanggalkan pakaiannya. Sehingga ada dorongan syahwat yang besar melaksanakan ya istimna yang berlebihan. Ya. Kita pakai bahasa istimna aja, ya, supaya nggak kena nggak kalau pakai bahasa masturbasi, kena nggak? Nggak ya. Masturbasi terus menerus itu gangguan setan, karena ada jin yang memang suka dengan dia
syahwatnya ditempelin terus. Bahkan lama-kelamaan dengan istrinya nggak ada syahwat. Jadi bahaya seperti itu. Begitu juga perempuan. Lupa nggak baca doa masuk kamar mandi, apalagi perempuan ya. Di kamar mandi bisa 1 jam, bisa 2 jam. Waduh, saya bingung ya. Saya bingung itu kalau sampai 1 jam itu ngapain? Di kamar mandi itu ngapain? Jadi tempat-tempat seperti itu lebih baik dipercepat aja. Islam memberikan tuntunan untuk melindungi diri pribadi, keluarga dari godaan setan. Di antaranya yang pertama memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Az-Zuhruf ayat ke-36 yang artinya barang siapa berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Ingat, kalau orang yang tidak pernah mengingat Allah, berzikir, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, atau mengaji, Allah akan jadikan bagi dia, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itu yang menjadi teman yang selalu menyertai. Kemana-mana ditemenin, tapi kita nggak berasa. Nah, gangguan-gangguan setan itu ada 3. Yang pertama, ini yang paling dahsyat. Al-ain. Pernah dengar? Al-ain. Al-ain hak. Pandangan mata, hasad itu hak. Dan bahkan ada dalam hadis sahih yang lain, mayoritas umatku kalau tidak didahului oleh takdir akan meninggal karena faktor ain. Dan ain ini jangan dipersepsikan pandangan mata hasad saja. Tidak. Pandangan mata takjub juga bisa melempar ain. Siapa yang membantu melempar ain? Jin. Kita melihat ponakan kita lucu, lupa menyebut nama Allah, barakallahu fiik, masya Allah, ya semoga jadi anak yang soleh, semoga jadi anak yang solihah. Doakan teman kita, ponakan kita punya rumah yang masya Allah, doakan, ya barakallahu fiik, Allah yubarik fiik, masya Allah, semoga berkah. Nah, ini salah satu untuk menahan, membentengi dari ain. Itu kalau ada hasad. Tapi kalau takjub juga sama. Ngelihat ponakannya cantik banget, ponakan anak nih. Anak sendiri bahkan bisa kita kena ain dari diri kita sendiri. Ya, oh cantik, oh ganteng, oh masya Allah, oh pinter, oh gemuk lucu. Tiba-tiba kurus, tiba-tiba sakit. Itu yang pertama. Bahkan bisa sampai pingsan. Termasuk sahabat itu Sahal bin Hunayf, ya. Sahal bin Hunayf ini sedang mandi, ya mandinya, tempat mandi zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang full tertutup, kalau dulu itu hanya menutupi aurat aja. Dan sahabat yang lain, siapa namanya kalau nggak salah, Amir bin Rabi'ah, melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi, ya, sambil mengucapkan, saya tidak pernah melihat orang yang mempunyai kulit seputih dan sejernih Sahal bin Hunayf. Ketika Sahal bin Hunayf mandi, jatuh, ya, dibawa ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dengan hak apa kalian saling membunuh saudaranya? Artinya dari ain. Akhirnya diobati oleh Rasulullah SAW, ya, bekas air mandinya Sahal bin Hunayf atau Amir bin Rabi'ah ini tadi dimandikan ke Sahal bin Hunayf. Jadi sembuh. Nah, jadi kalau ada kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara seiman kita, jangan lupa ucapkan asma Allah. Ya, barakallahu fiik, Allah yubarik fiik, masya Allah, saya nggak pernah nih lihat orang seganteng antum. Gitu kan.
Ucapkan Masya Allah. Karena ini sahabat loh. Ikut di peperangan Badar. Kena ain. Kita ikut peperangan apa? Hah? Paling perang tiap malam Jumat katanya bunuh Yahudi. Ya kan? Ini alumni perang Badar kena ain. Sahal bin Hunayf. Apalagi kita. Nah, kemudian zikir pagi dan petang itu sebagai pelindung. Sebagai pelindung. Zikir pagi dan petang. Ada yang dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Lebih nggak ada masalah. Itu kita baca pagi dan petang. Kemudian membaca ayat kursi. Ini sudah jelas. Ya, barang siapa yang sebelum tidur membaca doa, kemudian membaca Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian ditiupkan ke badan, ke tangannya dan diusapkan ke seluruh badan, tidak akan diganggu jin sampai pagi harinya. Gangguan jin itu banyak. Ya, jadi bukan 1-2, banyak. Apalagi di negara kita. Bahkan media-media sihir sekarang lagi viral, media sihir dari HP. Dari HP, kita buka HP, tiba-tiba kita kena sihir. Makanya apa-apa mulailah dengan bismillah, bismillah, buka. Itu baru HP. Bedak untuk yang perempuan itu ada media sihirnya supaya dilihat orang, oh cantik banget, padahal enggak. Ya. Sapu tangan. Bahkan pandangan mata ini bisa, itu levelnya sudah level tinggi. Ya, media-media sihir di Indonesia ini beraneka ragam. Semuanya bisa dijadikan media. Bantal yang kita pakai buat tidur itu bisa dijadikan media sihir. Media gangguan untuk mengganggu kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Karena surat ayat kursi Al-Baqarah 255 dan Al-Falaq, An-Nas adalah benteng yang sangat kuat. Kemudian menjaga salat dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah jelas dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang khusyuk, ingat salat yang khusyuk, ya, membuat setan itu menjauh. Orang yang meninggalkan salat justru membuka pintu bagi setan. Dan salat itu tanha menghalangi kita dalam perbuatan fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau salatnya benar. Ada orang yang sholat tapi maling. Ada orang yang sholat tapi korupsi. Ada orang yang sholat tapi ya berarti ada yang salah dengan sholatnya. Tapi karena janjinya Allah, ya janjinya Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas sudah. Kalau dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian membaca doa perlindungan. Membaca doa perlindungan. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku ini dibaca di pagi, di saat sore hari 3 kali, maka akan terlindungi dari bahaya setan dan makhluk yang berbahaya. Kenapa harus sore hari? Ya, sore menjelang maghrib, masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah. Tutup pintu, kunci. Tapi jangan lupa baca bismillah. Jadi jin itu bukan seperti film Casper yang bisa tembus tembok. Ya. Ingat film Casper ya? Ya berarti sudah tua antum. Ana barusan baca ini ada film Casper, jadi Ana masih muda berarti. Ngakunya. Jadi jin itu enggak seperti film Casper.
Atau film-film Indonesia, Susana, apa? Enggak ada tembus tembok, terbang. Kalau terbang memang iya. Ya. Angin memang iya, memang bentuk mereka seperti angin. Dan memang mereka makhluk yang iseng. Jadi pelindungan masukkanlah anak-anak kalian di waktu petang, maghrib, ya, buka nanti setelah Isya, boleh silahkan main di depan rumah lagi. Karena waktu terkuatnya jin itu di waktu maghrib. Ya, mau maghrib itu waktu terkuat. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang gangguannya sudah tidak bisa ditangani oleh diri sendiri dengan membaca Al-Qur'anul Karim, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh jin. Meskipun di setiap rumah itu ada jin. Jin muslim yang tinggal di atap-atap rumah kita. Mereka tidak akan bersosialisasi dengan kita. Karena jin itu, Pak, ketika kita bertemu, energi manusia ketemu dengan energi mereka, itu berbenturan seperti magnet positif dengan positif. Ketika kita dekatkan, yang ini menjauh. Ketika ini kita dekat lagi, ini menjauh. Seharusnya seperti itu. Jangan sampai dibalik. Nah, ini magnet negatif didekatin dengan magnet positif. Klek, nempel. Ya. Jadi seperti itu. Allah menciptakan kita sempurna. Kenapa terkadang kita merasakan merinding? Pernah? Semua pernah pasti merasakan merinding. Ya, itu sebenarnya alarm. Alarm dari Allah. Bahwasanya kita sedang berpapasan dengan energi mereka. Tapi kita nggak bisa tahu, oh di sini ada sosok ini, di sini ada sosok ini. Itu bohong semua dan abu fulus. Ya. Abu fulus, maunya dikasih duit. Oh ini ada sosok begini, ada sosok. Bohong. Ya. Itu benturan, ya, gesekan antara energi mereka dengan energi manusia. Makanya timbullah merinding. Ya. Makanya baca doa, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kalau memang gangguannya semakin parah, barulah kita ruqyah secara mandiri terlebih dahulu. Itu yang pertama ya, ain. Yang kedua sihir. Ini gangguan. Sihir itu levelnya level tingkat 2. Ibarat sambel, level berapa Mas? Level 2. Kenapa? Karena sihir itu tidak bisa langsung. Sihir itu menggunakan media. Yang pertama orang datang ke dukun. Ini anggap orangnya, ini orang pintar. Yang katanya orang pintar ya. Aslinya IQ-nya jongkok. Ya. Jadi ini orang pintar dan ini yang tidak kelihatan, ini jin. Orang ini punya perjanjian sama dukun. Saya dendam sama fulan. Tolong fulan buat sakit. Oke, maharnya berapa? Sekian juta. Berapa bulan? Nah, baru tahu kan? Kalau sihir, kalau dukun itu punya kontrak jin dengan jin, berapa bulan meninggal, berapa bulan mati, itu ada. Itu ada kontraknya. 4 bulan, 1 tahun. Nah, oke, deal. Bahasanya bahasa istimewa. Ini ada uang sekian untuk mahar. Bohong. Itu untuk si dukun membeli makanan-makanan buat jin. Sudah orang yang pinter ini, manusia yang diberi kecerdasan sebagai khalifah fil ard, datang ke dukun yang bodoh, jadi bodoh, bukan khalifah fil ard lagi. Ya. Oke, sekian tahun. Ya oke.
Dukun ini nggak mau nyari. Kamu cari kambing hitam yang semuanya hitam tapi buntutnya putih. Cari. Aneh-aneh persyaratannya. Aneh-aneh persyaratannya. Semakin sakti sihirnya, itu syaratnya semakin jijik. Bahkan saya pernah dengar kisah di Mesir. Di Mesir itu ada tukang sihir itu yang levelnya udah tinggi. Itu nggak ada orang yang boleh masuk ke dalam toiletnya kecuali dia. Ternyata setelah dia meninggal, kok lama nggak keluar, dimasuki oleh orang. Mohon maaf. Ya. Di Mesir itu kalau bersuci dari buang air kecil atau buang air besar itu jarang menggunakan air. Nggak seperti orang Indonesia, pakai tisu mereka. Nah, dukun ini membersihkan kotoran bekas buang air besarnya dengan sobekan mushaf waliyadzubillah. Terompahnya, sendalnya buat masuk kamar mandi, Al-Quranul Karim. Ya, semakin aneh-aneh. Syaratnya lagi, kalau pengen sakti, kamu cari bayi yang baru meninggal di malam Kamis ini. Nggak ada Kamis Kliwon, Kamis Wage, Pahing, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, digali kuburannya, diambil nggak Ustaz? Tidak, syaratnya apa? Buka kafannya, ya, buka mulutnya, gigit lidahnya sampai putus. Nah, itu yang disuruh sama dukun. Yang melakukan siapa? Ya orangnya ini. Dikasihlah ke dukun. Nah, itu yang dibuat makanan, perjanjian. Nah, selesai sampai di situ, dukun ini menyuruh khaddamnya untuk mengganggu. Mulai di rumah dibikin hawanya panas, padahal rumahnya atapnya nggak pendek ya. Soalnya kalau atap pendek biasanya panas ya. Kalau atap agak tinggi sedikit adem. Ini meskipun sudah tinggi hawanya adem. Nah, hawanya panas, mulai ada cekcok, suami istri cekcok, anak udah nggak bisa diatur, ya rezeki seret. Ya, ujian demi ujian datang, dibikin lupa dengan Allah. Ya. Diteror dengan suara, biasanya di atap ada suara kayak nabur pasir, dentuman yang nggak selesai-selesai, gerubuk, dicek di atap nggak ada, dentuman kenceng. Ketika dentuman itu kenceng, ini plafon. Plafon ini tebelnya berapa mili? Kalau itu batu, jebol ini plafon. Dibuat rasa takut terlebih dahulu pasien itu. Orang yang mau disihir itu. Oh, jangan-jangan saya disihir nih. Ya. Takut, pintu takut terbuka masuk mereka. Ketika mereka masuk, itu baru mereka bereaksi, dibikin sakit emah, dibikin sakit lambung, naik lagi ke GERD, naik lagi ke anxiety, naik lagi kemana, pergi ke dokter dicek sampai di endoskopi, nggak ada luka, nggak ada apa, lambungnya, Bapak normal, CT scan semuanya normal, Bapak pulang, Bapak nggak ada sakit. Tapi setiap malam merasakan kesakitan di perut atau di mana. Sampai dicek secara medis dulu, dicek gak ada apa-apa. Tapi sakitnya setiap hari. Dibuat takut, sampai depresi. Setelah depresi, nafsu makan berkurang. Sosialisasi dengan orang tidak mau. Tambah stres, hilang nafsu makan, masuk UGD, innalillah. Itu proses kerjanya sihir dari dukun. Jadi nggak langsung dukun itu kirim terus mati. Emang kematian, ajal di tangan dukun, di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling ringan al-massu. Al-massu itu ketempelan. Masuk ke tempat kita lewat aja lupa baca ta'awud atau apa. Jin itu ngikut dah. Nah, ngikut belum masuk. Belum masuk, hanya al-massu, nempel aja. Nah, itu gangguan yang paling ringan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah gangguan setan, kemudian cara membentengi diri kita dan keluarga kita dari godaan setan, memperbanyak zikir, ngaji, taat beribadah kepada Allah. Tingkatkan, memang ibadah itu memang harus dipaksa. Siapa yang siap, siapa yang kuat sebenarnya puasa dari pagi sampai maghrib, kecuali dipaksa. Kalau kita mau jujur, nggak kuat. Tapi karena memang ibadah itu memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Kemudian menjaga sholat dan ketaatan kepada Allah, ya. Nah, kemudian baru kalau sudah gangguannya sudah keterlaluan, barulah kita meruqyah. Kenapa? Karena Nabi saja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh penyihir Yahudi. Siapa namanya? Labid bin A'sam. Dengan bekas sisir rambut Rasulullah. Rambutnya diambil, ya, dan ditaruh di sumur. Saya lupa nama sumurnya, ya, tapi diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, turunnya 2 ayat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsat. Naffatsat yang menghembuskan. Itu perempuan. Jadi dukun cowok sama dukun perempuan lebih sakti mana? Lebih, kalau sakti-saktian lebih sakti perempuan. Karena perempuan itu perasaannya luar biasa. Perasaannya luar biasa. Jadi ketika dia jadi penyihir, dukun, itu biasanya lebih hebat dibanding laki-laki. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, ruqyah syar'iyyah itu, ruqyah pakai qaf itu artinya jampi-jampi. Ya, bukan jampi-jampi yang tidak jelas, ya. Bukan innama qauli kama ini ya, bahasa semut itu bukan, ya. Itu orang yang harusnya masuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Tapi jampi-jampi bacaan Al-Qur'an, ya. Yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an sudah jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Udah jelas. Udah jelas itu. Kalau kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim, Quran itu sebagai syifa. Apa artinya syifa? Kalau obat bisa sembuh, bisa nggak sembuh. Syifa, penyembuh. Tapi butuh waktu. Jangan giliran sakit baru ingat. Wow, iya, wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Saya nggak sembuh-sembuh. Sabar. Semua butuh proses. Nabi Muhammad itu berbulan-bulan kena sihir. Akhirnya diberi informasi oleh malaikat Jibril bahwa di sumur itu, ana lupa nama, apa? Buhul, ya. Itu digunakan sumurnya, bukan, ya, kalau buhulnya memang dari rambutnya Rasul. Ya, Rasul aja kena loh, ya. Kenapa Rasul yang sudah dijaga Allah kena sihir? Itu untuk menjadikan ibrah untuk umatnya. Nabi aja kena. Ya, umatnya ini seharusnya ya berlindung juga. Ya. Oh Ustadz, saya nggak percaya gitu-gitu ada. Ya belum apes aja.
Kalau sudah apes baru ya oh ternyata ada ya. Iya, belum pernah lihat orang yang kesurupan tidur tiba-tiba bangunnya langsung begini. Set kayak film Matrix. Nah, kalau di depan antum gimana? Orang lagi kesurupan tidur dengan tangan menggenggam, badannya berat, bukan badan manusia. Kalau badan manusia kita bisa angkat. 2-3 orang bisa angkat. Ini 6 orang, 7 orang nggak bisa ngangkat. Tiba-tiba bangunnya langsung bukan duduk, bukan jongkok dulu, langsung berdiri seperti ini. Sret. Kira-kira ya yang antum lakukan apa? K-A-B-U-R, kabur. Ya. Nah, itu dia. Jadi medianya rambutnya Rasul berada di dalam sumur yang sumurnya ini merah warnanya. Diberi informasi oleh malaikat Jibril dan disuruh Ali bin Abi Thalib oleh Nabi untuk mengambil. Ambil wahai Ali di sumur apa? Sumur Darwan. Yang airnya memang nggak bisa diminum itu. Merah itu. Nah, setelah sampai diambil oleh Ali radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, apakah boleh saya memberikan informasi kepada sahabat-sahabat yang lain? Nggak usah. Nggak usah, yang penting udah sembuh. Nah, nanti buhulnya di mana? Jangan fokus sama buhul. Fokusnya apa? Perbaiki diri sendiri. Nanti Allah memberikan bantuan, entah melalui mimpi, entah melalui ingat, oh saya semalam mimpi ini, coba deh saya bongkar. Nah, ketika dibongkar nemu buhul biasanya. Nah, itu dibuka. Subhanallah, buhul banyak yang dilempar ke dalam laut, ditemukan oleh para orang-orang yang nyelam, dibuka, ada foto, ditulis. Oh Ustadz, ini toko saya dagangannya sepi. Sini, dikasih kertas, ditulis. Awalnya benar, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ditulis, ini baca 7 kali. Nah, kemudian adalah lambang-lambang, ada raja-raja, ya, segitiga, apa, terus tanda-tanda aneh-aneh itu. Terus alif ha dipisah. Nah, itu ngundang sebenarnya, ya. Ngundang sebenarnya. Ya kalau memang tokonya memang sepi, ya memang bukan rezeki kita. Nggak perlu datang ke orang bodoh atau orang pintar untuk membuat toko kita rame. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah ruqyah syar'iyyah, ya. Itu cara penanganan jika sudah terkena gangguan. Ya. Gangguan kalau sudah terkena gangguan, ya. Malam tidak bisa tidur, hati dibuat gelisah, ngaji dibuat males, padahal mushaf di depannya umpamanya. Nah, itu yang pertama, otomatis Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk apa? Beribadah, berarti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa Allah yang bisa menyembuhkan. Berdoa sama Allah, ya Allah, saya ini nggak tahu kenapa, saya sudah cek medis nggak ada penyakit. Tolong kalau memang ini sihir, kalau memang ini gangguan dari siapapun, tolong ya Allah cabut dan sembuhkanlah. Tapi dengan ikhtiar, ya. Bukan pasrah, putus asa. Karena putus asa itu bukan sifat manusia, tapi sifatnya iblis. Nah, iblis mau kita putus asa. Kalau kita sudah putus asa, imunitas di dalam tubuh kita itu semakin drop. Ya, kalau semakin drop, pesen kuburan ntar. Ya, pesen. Kalau semakin drop, nafsu makan nggak enak, sedikit. Nah, kemudian yang kedua, membaca ayat ruqyah mandiri dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Ya, banyak
Ya, bacaan-bacaan ruqyah itu banyak. Kalau memang tidak bisa, ya sudah menguatkan tauhid kita, yang memberikan kesehatan itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Kemudian membaca ruqyah mandiri, ruqyah secara mandiri terlebih dahulu, ya. Nah, kalau tidak bisa, barulah ya kita cari nih siapa ustadz yang bisa atau yang kompeten dalam ruqyah, dalam bidang ruqyah. Karena di Indonesia ini seperti yang saya katakan tadi luar biasa. Ya, jenis-jenis sihirnya itu luar biasa. Lipstik aja bisa dijadikan daya tarik, ada sihirnya. Ada susuk supaya bisa kelihatan cantik. Nah, ketika itu di ruqyah, apakah susuk itu nampak? Nggak bisa. Kadang ada yang keluar, kadang ada yang tidak keluar. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, susuk ya saya kembalian. Ya. Susuknya berapa? Nah, itu saya baru bisa lihat. Kita baru bisa lihat, ruqyah baru bisa lihat. Ya. Tapi ada yang tidak bisa keluar lagi, tapi dengan izin Allah insya Allah musnah. Harus yakin musnah. Pasang susuk supaya kelihatan cantik. Ya, itu bahaya. Berbahaya sekali dalam hal akidah. Ya. Kemudian ya, mendatangi ahli ruqyah syar'iyah bila gangguan semakin berat. Suaminya sakit, istrinya sakit, dibawa ke medis, semuanya normal. Tapi sakitnya semakin tidak jelas. Tiba-tiba di rumah yang bersih, rumah mewah, rumah elit, ada kalajengking, ada ular, ada binatang-binatang yang menjijikkan. Nah, itu sudahlah. Setiap hari mimpi ular, setiap hari mimpi seram, mimpi buruk. Nah, itu gangguannya semakin menguat. Nah, itu baru diperbolehkan untuk mendatangi ahli ruqyah syar'iyah. Nah, ruqyah itu kan jampi-jampi yang dibacakan ayat-ayat Quran. Baru datang ke ahli ruqyah bila gangguan semakin berat. Kemudian penanganan berikutnya jika sudah terkena gangguan, menjaga lingkungan rumah ya, bersih ya. Dibersihkan, karena kotor itu tempatnya jin juga. Kotor itu tempatnya jin. Ya. Kemudian dari musik, ya, musik-musik, nah itu hilangkan semua deh kalau perlu deh, ya. Di rumah, ya. Kalau mau di luar rumah, Ustadz ini yang nyetel musik bukan di rumah saya, Ustadz. Ada kondangan ini. Ya lain lagi. Ini kita bicara di dalam ruang lingkup keluarga di rumah kita. Kemudian jimat. Oh ini saya kasih cincin, tapi maharnya 5 juta. Insya Allah kebal bacok. Ini saya kasih tasbih. Ini saya kasih batu ini saya kasih batu ini. Wah, udahlah. Ya. Justru dengan adanya jimat itu di dalam rumah, jin yang awalnya cuma lewat di depan rumah kita itu ketarik karena ada jimat itu. Karena ada jimat itu, berarti rumah ini sudah terbuka pagarnya. Yang awalnya kita bentengi dengan ayat-ayat Quran, dengan surat Al-Baqarah yang tidak dimasuki jin fasik, jin kafir. Surat Al-Baqarah itu setiap rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu tidak diganggu oleh jin kafir. Itu kalau kita pegang jimat, dan jimat itu benar-benar ada isinya, nah itu mempersilahkan jin-jin yang lain untuk masuk. Setan-setan yang lain untuk masuk. Ya. Dan maksiat, hindari kemaksiatan dalam bentuk apapun. Suudon, ya. Kemudian apapun itu, maksiat yang sampai yang terkecil kalau perlu hindari. Ya kalau memang sudah terpaksa istri minta jalan-jalan ke mall, di dalam mall itu banyak perempuan yang bupati, ya buka paha tinggi-tinggi, ya perbanyak istighfar saja udah. Ya, perbanyak istighfar saja. Kemudian
bersedekah dan beramal soleh, sebab amal soleh melemahkan kekuatan syaitan. Karena syaitan itu tidak suka dengan orang-orang yang beramal soleh, bersedekah. Karena orang yang bersedekah itu mempunyai galb, mempunyai hati yang safi, yang bersih. Kesian saya lihat ini, kasih. Ya, makanya kalau kata kakek-kakek kita dulu, akhirud dawa sedekah. Kalau kakek-kakek kita dulu, kalau kita sakit, ini saya ya, kalau saya sakit dulu sama jid saya, ketika saya tidur di bawah bantal itu dikasih duit-duit receh. Pernah mengalami? Pernah? Dikasih duit-duit receh, 500 perak, 1000 perak. Besoknya diambil, dikasihkan ke teman-temannya. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Baru sodakoh. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang gangguan setan ini adalah nyata. Tapi kita tidak bisa melihat, nanti bisa menyadari kalau memang ada kejadian di dalam keluarga kita. Maka itu kita harus mengenali ciri-cirinya, membentengi diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah, serta mengobati dengan ruqyah yang syar'iyah, bukan ruqyah yang enggak non syar'i. Di live media sosial itu ada orang yang sakit kista. Ya, umpamanya ini perut. Tangannya orang yang mengobati itu masuk ke dalam perutnya, keluar darah, diambil kistanya, darahnya keluar, kistanya ada, ditaruh di dalam panci, darahnya ngucur terus, cuma ditutup dengan gini doang, itu sudah hilang darahnya. Masuk akal? Jin, pakai media jin itu. Ya. Dan di itu tok itu banyak itu. Ya. Ya. Kemudian membentengi diri kita dengan zikir kepada Allah, doa dan ibadah, serta mengobatinya dengan ruqyah syar'iyyah bila sudah terkena. Ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu terjaga dari tipu daya syaitan, dan termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra, ya, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laka alaihim sultana, kamu wahai setan tidak bisa dapat berkuasa atas mereka, wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kalau kita mengimani ayat ini, setan, sihir, apapun, dukun, tumpuk 1000 dukun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada inna ibadi laisa laka alaihim sultana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kalau kita memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu? Hah? Kenapa? Sudah sejam lebih. Oh, sudah sejam lebih. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, di pertemuan selanjutnya enggak usahlah, nanti kita bikin judul baru lagi. Atau mau diterusin? Ya. Cara menangani, tapi enggak usahlah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya jadikan PR untuk saya pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada.